Saudaraku, kembali lagi saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya diingatkan kembali untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, kasih setia, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur jika Tuhan izinkan kami untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelumnya Tuhan Kau berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kau berkati hati, pikiran, bahkan telinga kami, agar firman Tuhan mengambil tempat di setiap hati kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Allah Roh Kudus lewat kami pada saat malam hari ini. Siapa kami di hadapan-Mu? Kami adalah hamba yang tidak layak di hadapan-Mu. Mengkuduskan kami sehingga kami layak menjadi saluran berkat firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus yang menyingkapkan, membukakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Karyalah Engkau di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Kami siap untuk menyampaikan firman Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur betapa luar biasa, betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Hari lepas hari kita menikmati kasih setia, kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ya, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan sampai masuki tahun. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh melihat karya pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam setiap hidup saya dan saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan Dia tidak akan biarkan kita sebagai anak yatim piatu. Bagi kita yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menyertai saya dan saudara. Dia setia, Dia adil, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kami diingatkan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini di hari-hari ini menjadi satu kebutuhan pokok kita. Ya, kita perlu firman Tuhan yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Ya, di mana di hari-hari ini persoalan, tantangan, masalah silih berganti datang dalam hidup saya dan saudara. Ya, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan sakit penyakit, bahkan persoalan yang lain, banyak beban yang kita alami, kita hadapi. Kita mau lari kepada siapa? Kita mau belajar, ya, mencari Tuhan. Kita belajar berserah kepada Tuhan. Kita belajar mengaminkan setiap firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan kita mendapat kekuatan baru. Kita mendapat sukacita yang baru. Karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Puji Tuhan, kita melihat bersama, kami diberikan ayat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dan dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan kukenangkan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Puji Tuhan, kita melihat firman Tuhan pada saat ini, ya, berbicara tentang pakaian, ya, pakaian putih. Ya. Ayat yang keempat katakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya, di saat kita sudah mengenal Tuhan Yesus, ya, kita hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus untuk melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga kita terus dilatih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita dilatih untuk mengalahkan segala keinginan daging kita. Kita belajar hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita hidup dalam manusia baru kita. Ya, kita hidup dalam manusia roh kita. Ya, tentunya bukan dengan kekuatan gagah manusia kita, tapi oleh karena pimpinan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, yaitu sebagai penolong saya dan saudara. Ya, ya, di saat kita menjadi manusia baru, kita menjadi ciptaan yang baru, dan kita terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi satu pribadi yang semakin disempurnakan lewat persoalan, masalah, tantangan silih berganti dalam hidup kita, membentuk karakter kita, membentuk iman kita, ya, membentuk kedewasaan rohani kita. Ya, kalau kita lari dari pembentukan, kita tidak akan
pernah menikmati perubahan dalam hidup saya dan saudara, baik perubahan secara karakter, ya, baik maupun perubahan secara rohani, ya. Kita menjadi gereja Tuhan yang statement, ya, tidak ada gerakan berjalan di tempat karena tidak mau dibentuk, karena tidak mau dibimbing, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Nah, di saat kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita, tentunya banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Ya, kadangkala banyak orang, banyak gereja Tuhan yang tidak mau, yang tidak siap dibentuk, diproses, ya, karena tidak mampu, ya, sakit. Nah, istilahnya merasa sakit dagingnya, merasa sakit, ya, karena proses pembentukan itu daging kita yang sakit, ya. Kadangkala kita dikecewakan, kita disakiti, ya, kita disakiti oleh orang-orang, ya, terdekat kita. Kadangkala manusia kita tidak mau terima. Kita memberontak, manusia daging kita mau melawan dan tidak mau terima. Tetapi dalam manusia roh kita dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengampuni. Nah, di saat dalam proses masalah tantangan yang sedang kita hadapi, kadangkala kita tidak mampu, kita tidak mau dibimbing, dipimpin untuk masuk dalam proses itu. Nah, sementara di saat kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita, nama kita tertulis di buku kehidupan, ya. Jadi bisa juga nama kita terhapus, ya, karena sesuai dengan firman Tuhan, ya, Wahyu 3 ayat 5 ini, nama kita bisa dihapus dari buku kehidupan. Nah, bagaimana nama kita bisa terhapus dari buku kehidupan itu? Di saat kita tidak mau hidup dalam pertobatan yang sejati, ya, kita tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak mau dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Nama kita sudah tercatat di saat kita mengaku, ya, dan mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, nama kita ada di buku kehidupan. Tetapi jika kita tidak mau siap menjadi murid-murid Kristus yang siap dibentuk, siap dimuridkan, ya, siap diubah karakter kita sehingga menjadi serupa dengan Yesus, kita tidak, ya, nama kita bisa dihapus dalam kitab kehidupan. Kita di saat kita lari dari panggilan, di saat kita melakukan dosa kembali, ya, kita murtad, ya, kita tidak setia, kita tidak taat, kita melakukan dosa-dosa kembali, yang mana dosa yang pertama kita sudah akui dan kita sudah diampuni oleh Tuhan, ya. Tapi di saat kita kembali tidak setia kepada Tuhan, melakukan segala dosa-dosa kita, dan kita tidak setia sampai akhir hidup kita, dan kita tidak berubah, maka nama kita terhapus dari kitab kehidupan itu. Coba kita melihat di dalam pasal Wahyu pasal 3 ayat 4 dan 5 ini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Kita melihat mereka berjalan bersama aku, ya. Dalam arti kalau kita mau dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kita mau berjalan dalam kehendaknya Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita semakin diubah dan dibentuk, ya, dan menjadi satu pribadi yang berkenan kepada Tuhan, ya. Dan pakaian putih, ya, kita melihat di sini pakaian putih berbicara tentang kekudusan, hidup yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Pakaian berbicara tentang perbuatan, ya. Putih, ya, putih adalah bersih, ya. Jadi kehidupan yang bersih, yang kudus, ya. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak-kehendak Tuhan, dan mau dibimbing, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita menjadi satu pribadi yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Kita belajar meninggalkan segala kejahatan, segala dosa-dosa yang Tuhan tidak kehendaki bagi saya dan saudara. Nah, di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita berjalan bersama dengan Dia, ya, kita mengenangkan pakaian putih. Kita layak menerima itu.
karena kita mau dibimbing, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ya, kita diberikan pakaian putih, ya. Pakaian putih yang berbicara juga tentang perbuatan-perbuatan yang kudus, perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi setiap kita yang sudah bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita, kita harus siap berjalan bersama Yesus. Ya, maka kita layak menjadi pemenang. Nah, firman Tuhan katakan ayat 5 ini, barang siapa menang, ia akan dikenangkan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya. Ya, barang siapa menang, menang berarti ada satu pertandingan yang kita ikuti, ada satu kegiatan yang kita ikuti sampai akhir. Berarti satu perjalanan kehidupan yang tetap setia, yang tetap taat sampai pada akhir hidupnya. Ya, maka kita akan mengenangkan pakaian putih dan nama kita tidak dihapus dari kitab kehidupan. Ya, nama kita bisa dihapus di saat kita tidak mau setia lagi dan murtad melakukan segala dosa-dosa sampai pada akhir hidup kita tidak bertobat, maka nama kita dihapus dari kitab kehidupan, ya. Karena Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 berkata, ya, setiap orang yang tidak tertulis namanya di kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam api. Coba kita melihat di dalam, ya, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat yang ke-15 sana katakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, kita mendengar sendiri, ya, kita melihat, ya, ini bukan perkataan saya, tetapi perkataan firman Tuhan, ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, bagaimana kita bisa menjaga nama kita untuk tetap ada di dalam buku kehidupan itu? Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ya, sebab Dialah sumber keselamatan jiwa saya dan saudara. Karena firman Tuhan katakan di dalam suratan Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ke-4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Coba kita melihat bersama, ya, di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Kalau tidak salah, ya. Nah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, kita mendengar sendiri dan melihat sendiri firman Tuhan yang berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun, hanya di dalam Yesus, ya, di dalam Dia, ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Ya, hanya nama Yesus. Ini firman Tuhan berkata, ya, keselamatan tidak ada di dalam siapa. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kita. Adakah nama lain yang dapat menyelamatkan kamu? Ya, kalau kita melihat dalam budaya suku, ya, biasanya ada, ya, yang menjadi satu kepercayaan animisme yang mereka menyebut satu nama bahwa itu yang dapat menyelamatkan mereka. Ya, keselamatan hanya di dalam Yesus. Ya, keselamatan jiwa di dalam Yesus. Dan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 ayat 6 juga berkata, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus kepada muridnya, yaitu Thomas, ya. Di mana dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita mendengar sendiri, ya, bagaimana Yesus katakan bahwa dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup.
Ya, kalau kita mengambil Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa kita sudah masuk dalam jalan kebenaran itu. Kita mengambil Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita, bahwa kita telah menyelamatkan jiwa kita. Ya, sebab tidak ada di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Ya, luar biasa firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Ya, mengucap syukurlah dan berterima kasihlah jika engkau telah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwamu. Teruslah berjalan bersama Yesus. Jangan pernah menoleh ke kiri dan kanan. Masalahmu sedang ada, persoalan sedang ada. Tetapi jangan arahkan pandanganmu kepada persoalan masalah yang kau hadapi. Tapi pandang kepada Yesus. Karena dia menjadi sumber kekuatan saya dan saudara. Ya, kalau kita memandang terus kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat mengalihkan pandangan kita. Sehingga kita menjadi pemenang-pemenang. Dan nama kita tetap ada di buku kehidupan itu. Ya, apa yang menjadi kerinduan saya dan saudara di hari-hari ini? Jangan berpikir untuk hal-hal yang istilahnya menganggap bahwa dunia ini kekal. Sungguh kita adalah pengembara di dunia ini. Kita hanya sementara. Ya, kita perlu memikirkan keselamatan jiwa kita. Ya, jangan kita memikirkan keinginan-keinginan daging ada di dunia ini. Ya, kehidupan yang hanya sementara. Bukan berarti kita mengesampingkan, tidak, saudara. Tetapi artinya kita juga harus memperhatikan keselamatan jiwa kita. Ya, kehidupan secara jasmani, kehidupan secara rohani itu harus seimbang, ya, berjalan bersama-sama. Maka kita menikmati firman Tuhan, ya, karena doa Bapa kami katakan itu, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam arti dua, ya, kehidupan yang harus kita jalani dan seimbang. Kadangkala kita memikirkan kehidupan secara jasmani, kehidupan secara apa yang kita jalani sekarang, tapi kita tidak pernah memikirkan keselamatan jiwa saya dan saudara. Ya, saya pernah juga diingatkan bagaimana doa Bapa kami, ya, bagaimana kita mempergunakan doa Bapa kami. Nanti saya akan sampaikan, ya, di renungan berikutnya, karena saya menyampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang kerinduan Roh Kudus, ya, apa yang harus disampaikan. Nah, itu yang saya sampaikan, ya. Pada saat ini kita melihat nama kita bisa terhapus di buku kehidupan di saat kita tidak mau hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Alangkah sia-sianya kehidupan saya dan saudara jika kita sudah di dalam Tuhan, terus kita kembali kepada kumbangan-kumbangan dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan tidak bertobat dan tidak mau mengakui dosa kita. Sampai akhir hidup kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Nama kita terhapus, ya. Jelas Wahyu 20 ayat 15 katakan, setiap, ya, orang yang tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam api. Itu kitab Wahyu katakan. Ya, mari perhatikan pengiringanmu kepada Tuhan di hari-hari ini. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Ya, kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan menjemput saya dan saudara secara pribadi. Ya, jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita terlena, jangan sampai tujuan kita tadi yang tadi fokus menjadi tidak fokus karena melihat keadaan-keadaan dunia yang ada. Walaupun keadaan kita sekeliling kita goncang, ya, sekeliling kita mengalami kegoncangan yang luar biasa, jangan pernah iman kita juga ikut goncang. Tapi membuat kita semakin dekat, semakin lekat kepada Tuhan. Ya, kalau melekat, ya, kalau melekat itu kayak suatu, ya, materai yang sudah dilengket di kertas itu, kalau sudah dilemnya itu yang susah juga dilepaskan. Nah, itu satu contoh hubungan saya dengan Tuhan, gitu. Hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, ya. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan setiap proses persoalan masalah datang itu mengejar kita untuk terus berharap kepada Dia. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, no. Tuhan sayang, makanya Dia mengajar kita. Ada firman Tuhan lain katakannya, anak yang kukasihi kuhajar kutegur, ya, supaya menjadi anak yang baik. Kita ajak punya anak, ya, kita tegur, kita nasihati karena kita mengasihi dia.
Coba kita punya anak, kita tidak tegur, kita tidak nasihati, berarti kita tidak menyayangi dia. Nah, jadi Tuhan mengingatkan kita kembali, jangan kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Keselamatan jiwa kita ya, keselamatan jiwa kita. Ya, jangan kita sia-siakan. Jangan kita tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, berbahagialah engkau jika engkau telah mengambil satu tindakan, ya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwamu, bahwa itu adalah langkah yang tepat, ya, langkah yang tepat bahwa engkau memikirkan keselamatan jiwamu. Ya, kita melihat di sini. Barang siapa menang, ia akan kukenangkan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Wow, luar biasa ya. Kalau kita terus setia kepada Tuhan, terus menjaga hidup kita dalam kekudusan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan segala kehendak-kehendak Tuhan, ya, kita dikenangkan pakaian putih. Dan nama kita tetap ada di buku kehidupan. Bahkan kita diakui di hadapan Bapa oleh Yesus. Ya, bahkan pada para malaikatnya. Ya, mari di hari-hari ini pertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Walaupun banyak tantangan persoalan yang kita hadapi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Bersyukur dalam segala hal. Kita akan mendapat kekuatan baru yang Tuhan berikan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya, itu indahnya di dalam Tuhan. Kita tidak akan seorang diri dalam menghadapi setiap persoalan. Ya, bagaimana kita bisa menikmati janji-janji Tuhan jika kita tidak menikmati, ya, jika kita tidak mengimani akan setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Kita perlu menikmati firman Tuhan ini setiap hari dan kita mengimani. Bahkan yang dibagikan orang yang kita dengar lewat YouTube, ya, saya aja kalau firman itu sangat menyentuh hati saya, sangat memberkati saya mengaminkan. Ya kan, ada kuasa mengalir di hidup saya dan saudara saat kita mengaminkan. Ya, kita mengaminkan itu terjadi bagi saya dan saudara. Kita menikmati, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Mari di hari-hari ini, ya, ubah pola pikir kita, ubah kesukaan kita, ubah hobi kita, ya, ubah kecanduan kita, candu akan firman Tuhan, ya, candu akan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia, ya. Jangan candu dengan hal-hal yang sia-sia, ya, candu dengan perkumpulan yang sia-sia, ya, pertemuan yang sia-sia, tetapi kita mau candu dengan pertemuan kepada Yesus dalam doa kita, dalam persekutuan secara pribadi, maka kita menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan, ya, dan kita layak menerima mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Saya yakin dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini akan diberkati. Itu sebabnya saya ingatkan kembali, jangan pernah sia-siakan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi saya dan saudara. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang dan kita akan layak masuk dalam kerajaan surga, karena nama kita tetap ada di dalam buku kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu mengingatkan kami kembali agar kami tetap memperhatikan hidup kami, memperhatikan pengiringan kami kepada Tuhan, agar keselamatan yang Engkau telah berikan bagi kami dengan cuma-cuma itu tidak kami sia-siakan Tuhan. Karena kami sadar kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini adalah sementara. Kami perlu memperhatikan kehidupan kami secara rohani, secara roh, agar kami hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan dalam manusia daging kami, tapi biarlah kami berjalan dalam manusia roh kami, yaitu dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terus Tuhan membimbing, memimpin kami untuk melakukan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara,
Tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dalam hidup kami masing-masing gerejamu. Berbicaralah Engkau bagi mereka. Jelaskan lebih Tuhan lagi firman-Mu dalam kehidupan setiap gerejamu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sehat.